Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai ruang lingkup dan kontribusi penelitian terhadap pengetahuan dan pendidikan. Nama kelompoknya yaitu Dewi Kurnia Fitriani NIM 66, Maulidia Rizkika NIM 76, serta Cantika Nurlaili NIM 97. Yang pertama yaitu pengertian penelitian. Penelitian menurut Macmillan dan Schumacher mendefinisikan penelitian yaitu suatu proses sistematis pengumpulan dan penganalisaan informasi data untuk berbau tujuan. Jadi penelitian itu merupakan suatu proses untuk mengumpulkan dan menganalisis data atau informasi secara sistematis, sehingga akan menghasilkan suatu kesimpulan. Selain itu, penelitian pendidikan merupakan penerapan atau aplikasi pendekatan ilmiah dalam bidang pendidikan untuk memecahkan suatu masalah atau lebih khusus berkenaan dengan masalah pembelajaran. Selanjutnya, penelitian pendidikan itu sendiri upaya ilmiah untuk memahami beragam masalah pendidikan dan fenomena yang terdapat pada pendidikan. Tujuan penelitian pendidikan yaitu untuk kepentingan pengembangan ilmu pendidikan itu sendiri, untuk memecahkan masalah pendidikan yang berkenaan dengan proses pembelajaran serta pengajaran. Selain itu, juga penelitian pendidikan bertujuan untuk bahan masukan bagi para penentu kebijakan di bidang pendidikan itu sendiri. Untuk selanjutnya yaitu ruang lingkup metode penelitian menurut Sugiono tahun 2010. Menurut Sugiono tahun 2010 mengatakan bahwa ruang lingkup penelitian pendidikan di Indonesia meliputi penelitian pada tingkat kebijakan, tingkat manajerial, dan institusional. Yang pertama pada tingkat kebijakan ruang lingkupnya, yaitu yang pertama perumusan kebijakan tentang pendidikan yang dilakukan oleh MPR. Yang kedua, kebijakan Presiden dan DPR tentang pendidikan. Yang ketiga, kebijakan Mendiknas tentang pendidikan. Yang keempat, kebijakan Dirjen, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Diknas tentang pendidikan. Yang kelima, implementasi kebijakan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu output dan outcome kebijakan pendidikan. Lalu yang kedua, pada tingkat manajerial ruang lingkupnya, yaitu yang pertama, perencanaan pendidikan pada tingkat nasional dan lembaga. Yang kedua, organisasi Diknas, dinas provinsi, kabupaten atau kota, dan institusi pendidikan. Yang ketiga, kepemimpinan pendidikan. Yang keempat, ekonomi pendidikan. Yang kelima, bangunan pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan. Yang keenam, hubungan kerja sama antar lembaga pendidikan. Yang ketujuh, koordinasi pendidikan dari pusat ke daerah. Yang ke-8, SDM tenaga kependidikan. Yang ke-9, evaluasi pendidikan. Dan yang terakhir, kearsipan, perpustakaan, dan museum pendidikan. Lalu yang ketiga, yaitu pada tingkat institusionalnya. Yang pertama, aspirasi masyarakat dalam memilih pendidikan. Yang kedua, pemasaran lembaga pendidikan, sistem seleksi murid baru, kurikulum, silabus, teknologi pembelajaran, media pendidikan, buku ajar, dan lain-lain, penampilan mengajar buku, guru, manajemen kelas, sistem evaluasi belajar, sistem ujian akhir, kuantitas dan kualitas pendidikan, manajer kelas, unit produksi, perkembangan karir lulusan, pembiayaan pendidikan, profil pekerjaan dan tenaga kerja, dan kebutuhan masyarakat akan dunia pendidikan. Yang selanjutnya yaitu kontribusi penelitian pendidikan. Menurut Gall dan Broad 2005, peranan penelitian yang berkenaan dengan kontribusi penelitian terhadap pengetahuan dan pendidikan yaitu terdapat 4. Yang pertama, mendeskripsikan. Mendeskripsikan adalah suatu proses yang mencakup masalah ataupun fenomena. Pada mendeskripsikan ini tergantung pada instrumen pengukuran dan observasi. Yang dari instrumen dan observasi ini akan menghasilkan hasil observasi yang berbentuk statistik pada aspek yang diteliti. Yang selanjutnya yaitu memprediksi. Memprediksi di sini adalah memprediksi hasil belajar siswa. Apakah siswa itu termasuk berhasil atau tidak, yaitu dilihat dari statistik yang sudah
dilakukan pada pendeskripsian tersebut. Yang ketiga yaitu adalah meningkatkan. Pada pembelajaran abad 21 itu kan menuntut peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan. Sehingga pada abad 21 ini peserta didik diharapkan untuk mampu meningkatkan pengetahuannya. Yang keempat adalah menjelaskan atau eksplanasi. Pada saat kita akan menjelaskan, kita harus guru itu harus mampu mendeskripsikan. Setelah mendeskripsikan itu akan memprediksikan. Sehingga setelah memprediksikan itu apakah mampu melihat atau memperbaiki ataupun meningkatkan hasil dari peserta didik. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Apakah dari teman-teman ada yang ditanyakan? Ada mau bertanya? Iya, silakan. Biasanya begini hilang yang dipidangkan banyak. Tadi pada slide yang ruang lingkup, metode penelitian itu tadi yang slide coba di ini putus-putus ya, suaranya putus-putus. tadi kan di poin ketiga kalau nggak salah itu Jadi ya, Oh saya di sini aja kalau ada media. Mohon maaf Mbak Desya, bisa di chat aja, nggak dengar suara. gedegnya terlalu kuat malah kelihatan. Udah, Rek. Selanjutnya adakah pertanyaan lagi? Saya mau tanya Iya, silakan. di chat ya. Iya. Apa ada lagi yang mau bertanya, Rek? Oh, saya izin tanya. Saya izin bertanya. Ya, Al, silakan. Oh, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Desya Renata. habiskan. Desya? Ya. Dengarkan ya, Des. Bisa kan? Yang keras. Besok Dengeran? Ya, udah dengar. bisa. Pertanyaannya tadi Bisa. kan pada slide ruang lingkup tadi pada poin ketiga disebutkan bahwa ada media, silabus, dan lain-lain. Apakah ada batasan pada ruang lingkup tersebut? Menurut saya ada. Landasan pengembangan silabus itu ada di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 17 Ayat 2. Nah, di sini untuk pengembangan silabus sendiri itu harus melibatkan berbagai pihak seperti Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten, Departemen Agama, serta sekolah yang akan mengimplementasikan kurikulum sesuai dengan kapasitas dan proporsinya masing-masing. Nah, di sini meskipun setiap sekolah itu diberi kebebasan dan keleluasaan untuk mengembangkan silabus sesuai dengan karakteristik peserta didik serta kondisi dan kebutuhan masing-masing, di sini tuh agar silabus yang dilakukan oleh sekolah tetap berada dalam koridor standar pendidikan nasional, pengembangannya itu perlu memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan silabus. Menurut Muklis tahun 2007 itu mengemukakan bahwa prinsip yang mendasari pengembangan silabus itu ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual dan kontekstual, fleksibel dan menyeluruh. Gimana Mbak Desya? Apa ada sanggahan? Aduh ya Allah. Untuk medianya, ada batasan atau enggak? Iya, ada. Itu kan kalau mau mengembangkan silabus ya itu tadi harus dari beberapa pihak. Jadi ada batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam pembentukan silabus itu sendiri. Aduh, ya Allah. Oh ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Boleh menambahkan enggak? Izin menambahkan. Silakan. Pada saat pembentukan silabus itu kan kita harus mengikuti SMP yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga harus mengikuti tentang akademik, tanggal akademik yang ditetapkan oleh sekolah. Terus misalnya pada saat kita
minggu efektif, apakah pada minggu ini merupakan minggu efektif atau tidak. Jadi itu ada batasannya pada saat penyusunan silabus itu. Iya, terima kasih Mbak Dewi. Sama Mbak Desya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Kavita. Tadi kan ada slide penelitian dan penelitian pendidikan. Nah, di IPA sendiri apakah berbeda penelitian IPA dengan penelitian pendidikan IPA? Kalau menurut saya itu kalau di penelitian pendidikan IPA lebih mengarah pada proses pengajarannya, kayak seperti metode yang digunakan, terus strategi, seperti itu Mbak Kavita. Metodenya yang seperti apa ya? Bukannya kalau penelitian itu metodenya hampir sama dan mirip-mirip. Maksudnya metode dalam pengajaran, dalam proses pengajaran yang digunakan. Oh iya iya. Izin menambahkan ya. Itu memang pastinya terdapat perbedaan antara penelitian IPA dengan penelitian pendidikan IPA. Contohnya pada penelitian IPA, misalnya pada IPA yang murni itu kemungkinan besar pada saat penelitian IPA itu tidak lebih menekankan pada seperti hasil belajar siswa, sedangkan kalau penelitian pendidikan IPA itu lebih ke bagaimana cara guru itu untuk misalnya pada saat untuk meningkatkan hasil belajar siswa tersebut. Gitu. Terima kasih. Sama-sama. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Alia, yaitu contoh dari kontribusi penelitian pendidikan, yaitu contohnya dalam bidang pendidikan yang telah melakukan kajian untuk memprediksi faktor-faktor yang dapat dipakai untuk meramalkan keberhasilan siswa di sekolah. Nah, di sini itu alasan untuk melakukan penelitian ini yaitu untuk memberikan panduan atau pedoman dalam seleksi siswa yang akan berhasil dalam lingkup pendidikan tertentu. Nah, kontribusi ini termasuk dalam kontribusi memprediksi, Mbak Alia. Oh, berarti kontribusi penelitian pendidikan itu nggak harus mencakup 4 aspek itu kan ya? Boleh salah satu berarti? Iya. Terima kasih. Ya. Menambahkan ya, tapi dari keempat ini yang paling penting itu yang eksplanasi yang terakhir, karena di eksplanasi itu dia itu mampu mendeskripsikan, memprediksi, dan sehingga mampu untuk melihat apakah itu sudah meningkatkan ataupun sudah memperbaiki dari peserta didik tersebut. Ya, paham. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan dari kelompok kami dan ketidaknyamanan dari presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.